Oh ya. Ini dalam ya. Sambil mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwafillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, Ahbaruna telah memberitahu kepada kami, yaitu Zaidah ngan Hisham dari Hisham, nganil Hasan dari Hasan. Hasan di sini maksudnya adalah Hasan Basri. Anau sesungguhnya dia, qala berkata Hasan, kana ar-rajulu idza talaba al-milma lam yalbath ayyara dzalika fi tahusnihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi. Kata beliau, ketika ada seorang laki-laki yang menuntut ilmu, kata beliau, apabila ada seseorang laki-laki atau seseorang dia menuntut ilmu, lam yalbas maka tidaklah lama dia akan melihat dampak dari menuntut ilmu itu. Berarti jika ada orang yang menuntut ilmu, itu ilmu agama, maka tidaklah lama dia akan nampak pengaruhnya atau dia akan melihat dampaknya, yaitu di dalam rasa kesyukurannya. Jadi kata beliau, jika ada seorang laki-laki yang menuntut ilmu, tidaklah lama, melainkan dia akan melihat, yaitu nampak rasa syukurnya kepada Allah. Kalimatnya seperti itu. Tapi jika ada seorang menuntut ilmu, maka rasa syukurnya akan nampak pula pada dirinya. Dan juga sekaligus nampak pula dalam pandangannya. Rasa syukur dalam pandangannya, pada lidahnya, pada tangannya, pada sholatnya, pada pembicaraannya, dan pada zuhudnya. Itu perkataan Hasan Basri. Kata Hasan Basri, jika ada orang yang menuntut ilmu, maka akan nampak pula, tidaklah lama dia akan melihat nampak bekas-bekas rasa syukurnya, baik rasa syukur dalam pandangannya, lidahnya, tangannya, sholatnya, pembicaraannya, maupun zuhudnya. Kata beliau seperti itu. Wa in kana ar-rajulu la yusibu al-baba min abwabil ilmi. Maka apabila ada seorang telah mengetuk pintu ilmu, apabila ada seorang mengetuk pintu ilmu dari pintu-pintu ilmu yang ada, maka sungguh kemudian dia mengamalkannya, maka kebaikan dunia akan meliputinya, dan dunia itu ia jadikan sebagai bekal kehidupan akhiratnya. Ini adalah asar
sifatnya mauquf yang disebutkan oleh Hasan Basri dengan sanad yang sahih. Jadi ini merupakan asar perkataan Hasan Basri dan sanadnya sahih. Kemudian dan juga diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah adalah periwayat yang sikoh. Periwayat yang sikoh, dia lahir atau meninggal pada tahun 271. Kemudian Hisam bin Urwah juga termasuk perawi yang sikoh. Berarti ini menunjukkan asar ini bisa dipertanggungjawabkan karena periwayat-periwayat yang meriwayatkan asar ini semuanya orangnya sikoh. Sikoh berarti kuat dan terpercaya oleh ulama hadis. Kemudian kita lihat penjelasannya. Penjelasannya maksudnya adalah di sana terdapat kalimat apabila ada seorang laki-laki menuntut ilmu, jika ada seorang yang menuntut ilmu, maka nanti akan nampak pada rasa syukurnya. Jadi otomatis jika kita semuanya menjadi ahli thalabul ilmi, ini akan berpengaruh kepada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau suatu saat kemudian kita menuntut ilmu, rasa syukur itu seakan-akan tidak ada. Berarti seandainya rasa syukur itu tidak muncul pada diri para penuntut ilmu, berarti tatkala dia dalam keadaan mengaji atau thalabul ilmi tidak berhasil. Dewek nek ngaji tapi rasa syukurnya tidak nampak, maka ini merupakan ngajine ora berhasil. Kemudian sekaligus rasa syukur itu nampak pada pandangannya. Sing jenengane rasa syukur nampak pandangannya itu adalah kalau melihat kebaikan dia mudah untuk mengikuti kebaikan itu. Kalau dia melihat kebatilan maka dia lantas kemudian mengetahuinya, melihatnya kemudian menjauhinya. Ini maksud dari rasa syukur dalam pandangannya. Pandangannya kemudian tajam, seakan-akan mengarah kepada pengertian, pandangannya senantiasa tertuju kepada Allah, melihat segala sesuatu. Jadi nek melihat segala sesuatu, pandangannya itu senantiasa tertuju kepada Allah, maksudnya adalah apa saja yang ia lihat, apa saja yang ia perhatikan, apa saja yang kemudian ia senantiasa perhatikan dengan kedua matanya, maka hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi wong sing penuntut ilmu akan nampak pada pandangannya demikian. Dan juga itu akan nampak pula pada lidahnya. Nampak pula pada lidahnya ucapannya. Jadi orang mungkin kalau menurut Hasan Basri, seorang telah menuntut ilmu ini tidak nampak pada pandangannya, tidak nampak pada lidahnya. Lidahnya masih berbicara perkataan yang kotor tidak guna. Lidahnya masih berbicara kepada perkara-perkara yang kasar, atau lidahnya masih tergerak untuk berkata sesuatu yang mengarah kepada pengertian tidak diridhoi oleh Allah. Maka bagi penuntut ilmu yang seperti itu tidaklah berhasil. Ini kalau menurut Hasan Basri. Dan juga yaitu rasa syukur pada tangannya. Berarti nampak pula rasa syukur pada tangannya. Mudah menolong, mudah memberikan pertolongan kepada orang lain, mudah dan ringan bergerak untuk kepada kebaikan, dan yang lain-lain. Yang pasti bagi penuntut ilmu akan nampak pada seluruh anggota tubuhnya untuk mengarah kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Gampangannya kalau kita pahami secara mudah, orang yang menuntut ilmu ini akan banyak melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak melalui anggota tubuh yang ia miliki setelah dia duduk bermajelis taklim. Jadi nek dewek ngaji kok terus tidak melahirkan banyak amal soleh, berarti ngajine ini tidak berhasil menurut Hasan Basri. Dan juga nampak pula pada sholatnya, nampak pula pada sholatnya yang dulu mungkin tidak khusyuk sekarang menjadi khusyuk. Sholatnya banyak yang dulu tidak terisi oleh keimanan, hari ini terisi oleh keimanan. Sholatnya yang banyak tidak terhubung kepada Allah, hari ini kemudian banyak terhubung kepada Allah. Ini maksud dari perkataan Hasan Basri. Kalau kita mengarah kepada penjelasan Hasan Basri, selama dewek ngaji siki, wis berhasil loh.
Siapa kayak ya? Oh, kalau kita melihat perkataan Hasan Basri. Berikutnya, maka apabila seseorang mengetuk pintu ilmu, kalimat Hasan Basri kan menyebutkan wa in kana ar-rajulu la yusibu al-baba min abwabil ilmi. Maka adalah apabila ada seorang laki-laki dia mengetuk pintu ilmu dari pintu-pintu ilmu yang ada. Lantas kemudian dia mengamalkan ilmu yang ada padanya. Sampai kalau sudah mengetuk pintu ilmu, menempuh thalabul ilmi, lantas mendapatkan ilmu itu, kemudian mengamalkan ilmu yang kemudian kita peroleh, maka kata Hasan Basri itu adalah lebih baik daripada dunia dengan segala apa saja yang ada di dalamnya. Dia sampai ngasih ngaji ngamalna ilmu deh, ini Masya Allah lebih apik dibandingkan dunia dengan segala isinya. Ini kalau menurut Hasan Basri. Dan kalaupun seandainya kemudian dunia berkumpul ada padanya, artinya kalau suatu saat kemudian dunia berkumpul ada padanya, maka dunia hanyalah sifatnya mengumpulkan amalan soleh untuk akhiratnya. Kenek menurut Hasan Basri. Ini Masya Allah ya, ini perkataan Asar ini sanadnya sahih, yaitu diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah, Hasan bin Urwah melalui periwayat-periwayat yang sikoh. Dan berikutnya, dulu ada yang namanya Abu Syaid As-Saman Ar-Razi. Bien anak tokoh namanya Abu Syaid As-Saman Ar-Razi. Dia sendiri berkata, Abu Syaid As-Saman Ar-Razi dia berkata, Ata'allamu aku belajar ila salasati alafin, aku belajar kepada 3.600 guru-guru atau ulama-ulama. Jadi dia pernah belajar thalabul ilmu atau belajar ilmu kepada 3.600 guru. Ini Masya Allah ya. Wah, gurunya ngasih 3.600. Ya dewek gurunya tentu papat jarang banget ya. Ya dia itu Abu Syaid As-Saman Ar-Razi, dia pernah belajar ilmu kepada sejumlah 360 ulama. Menjelang akhir hidupnya, tatkala kemudian menjelang akhir hidupnya, dia mempelajari ilmu hadis di negeri Asbahan. Dulu ada suatu kota namanya kota Asbahan. Di kota Asbahan itu dulu banyak ulama-ulama ahli hadis. Menjelang akhir hidup yang namanya Abu Syaid As-Saman Ar-Razi, dia menghabiskan waktunya untuk menjemput kematiannya belajar ilmu hadis. Berarti kan ini menunjukkan yang namanya mengaji thalabul ilmi nek bisa yang ngasih tekan mati. Karena mulanya anak thalabul ilmi fardhah, mengaji itu hukumnya wajib. Sampai ada ungkapan mulai dari ayunan sampai liang lahat. Buktinya ulama-ulama dulu contoh seperti Abu Syaid As-Saman Ar-Razi, dia belajar sampai 3.600 guru. Menjelang akhir hidupnya dia tidak berhenti ngaji, tapi terus mengaji sambil kemudian mempelajari ilmu hadis di akhir hidupnya. Setelah kemudian dia mempelajari ilmu hadis, dia berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu hadis, kata beliau, barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka sungguh dia akan bisa merasakan nikmat manisnya Islam. Kata beliau, barang siapa yang belajar ilmu hadis, maka dia akan merasakan manis lezatnya Islam. Karena kita tahu, sebagai penjelasan Al-Quran yang sempurna adalah melalui hadis-hadis Nabi, melalui lisan-lisan Rasulullah. Ini Saman Ar-Razi, yaitu Abu Syaid As-Saman Ar-Razi. Kemudian berikutnya Ibnu An-Najjar. Sekarang adalah ada seorang tokoh namanya Ibnu An-Najjar. Dia melakukan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu selama sab'ata wa ngisrin sana. Jadi dia melakukan perjalanan menuntut ilmu selama 27 tahun. Berguru kepada 3.000 ulama.
Dheweke mengadakan perjalanan yang ia tempuh untuk thalabul ilmi selama 27 tahun kepada sejumlah guru, 3.000 ulama. Ini Masya Allah ya, seolah-olah kayak kalau seandainya kita perhatikan dari riwayat-riwayat yang ada, apa yang gane ngomong lagi orang mikir dunia apa sini wajib tok kayak ya, seakan-akan kayak gitu ya. Ya memang kalau bagi kita mereka itu seakan-akan ya alamnya seakan-akan mustahil bagi kita di tengah-tengah kehidupan zaman kita hidup hari ini yang dikelilingi oleh segala pintu-pintu gemerlapnya dunia. Di zaman kita hidup hari ini ya susah. Ya paling tidak begitu kita melihat riwayat yang seperti ini, paling ora motivasi. Paling ora ya monjo-monjone yang ngaji seminggu sepisan, nek bisa aja ditinggal. Kan karepe iku janjane. Ki kebangetan nganggo banget, ki sing ngomong untuk sing masalah ngaji itu. Kalau sing orang ngaji ya wis ora diomong maning. Kita berbicaranya masalah sing ngaji, nek sing orang ngaji ora diomong. Kalau suatu saat kemudian ada kajian seminggu sekali misal di suatu masjid di kampung-kampung yang telah didirikan, lantas kemudian kita jarang mendatanginya, padahal kita melihat riwayat-riwayat yang dulu yang Masya Allah, ini menunjukkan kebangetan nganggo banget. Nek seminggu sepisan BSih jarang teka. Kan kebangetan banget ya. Ya kuasanya kalau suatu saat kemudian kita melihat hadis yang dulu, kita kan membicarakan masalah hadis yang dulu, keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Karena hadis Nabi sing menyebutkan barang siapa yang menempuh jalan ilmu dan melazimkannya, maka Allah memudahkan jalan menuju surga. Apakah mungkin sekiranya kemudian kita bergelut di dalam thalabul ilmi dan tidak bersungguh-sungguh di dalamnya, lantas kemudian Allah mudahkan bagi kita jalan untuk menuju surga, seakan-akan orang mungkin. Jadi sing mungkin yang memungkinkan Allah mudahkan jalan untuk menuju surga, contohnya orang-orang yang seperti ini. Nah paling tidak ya sebisa mungkin di suatu saat kita menempuh jalan ilmu, ya paling tidak sekalipun tidak sama persis dengan mereka, paling tidak kita menunjukkan kesungguhan di dalamnya. Itu sudah mencukupi. Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Nek go kaya wong-wong dunia kaya kayane wis angel lah ya. Angel nganggo banget. Itu yang Ibnu An-Najjar. Sekarang itu Ibnu Katsir. Kayak anak tokoh namanya Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Dia pernah menulis biografi Imam Al-Bukhari. Kita batiskan anak Bukhari, anak Muslim. Nah, yaitu Ibnu Katsir, dia pernah menulis biografi kehidupan seorang Imam Al-Bukhari. Tatkala dia menulis biografi Al-Bukhari, dia kemudian berkata, yaitu Ibnu Katsir, Imam Al-Bukhari, ia pernah berkeliling dunia untuk mendapatkan hadis, menuju ke semua negara, bertemu atau berguru kepada 1000 ulama-ulama atau syekh-syekh. Imam Bukhari ya pantas orangnya sudah meninggal di masa yang lalu, jenengane siki disebut riwayat Bukhari. Ini menunjukkan ilmu yang ia diperoleh zaman dulu atau kesungguhan di dalam dia menuntut ilmu hadis sampai sekarang ternyata dia masih seakan-akan hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tatkala ada orang yang meriwayatkan hadis riwayat Bukhari, atau tatkala ada orang yang yaitu belajar ilmu-ilmu hadis di mana hadis itu dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Sing jenengane orang yang dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Keliling dunia untuk keliling kampung itu, tapi keliling dunia dari negara yang satu menuju negara lainnya, sampai kemudian betul-betul dikelilingi dunia itu, sampai kemudian dia berguru kepada 1000 syekh atau 1000 ulama-ulama di masa dulu. Kenek Imam Bukhari, sampailah kemudian ada hadis terkumpul, hadis Imam Al-Bukhari. Ternyata mendapatkan hadis sampai kemudian menjadi kitab oleh Imam Al-Bukhari, perjalanannya cukup panjang. Dewek tinggal menikmati tok nang buku dan kitab diwaca. Padahal dia yang mengumpulkan,
memilah-milah mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Masya Allah perjalanannya, sampai mengelilingi dunia, menghabiskan biaya yang tidak sedikit, sampai mengorbankan waktu, dan dia mengorbankan segala-galanya untuk ilmu. Pantas dia adalah menjadi ulama yang seakan-akan sekalipun dia telah meninggal di masa dulu, tapi hari ini dia seakan-akan masih hidup. Terbukti di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, nama-nama beliau atau nama beliau sering disebut tatkala orang belajar atau membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan menurut ulama-ulama hadis, Bukhari itu menduduki kedudukan kitab setelah Al-Quran dan kitab hadis yang paling sahih dibandingkan kitab hadis lainnya. Ini kan Masya Allah ya, ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya adalah Abu Hatim bin Hibban. Ada seorang tokoh namanya Abu Hatim bin Hibban. Dia menceritakan dirinya, waqala, dan dia berkata. Dia berkata, yaitu Abu Hatim bin Hibban. Kata beliau, mungkin kami belajar kepada lebih dari 2000 syekh atau 2000 ulama. Kata beliau, aku mungkin belajar ilmu kepada lebih dari 2000 guru atau 2000 syekh. Kata dia seperti itu. Dan kata beliau, di dalam kemudian aku berguru kepada 2000 syekh ini, banyak cobaan, banyak rintangan, dan bahkan banyak kemudian sesuatu yang tatkala aku menempuh jalan ilmu itu ditimpa kelaparan sampai beberapa hari tidak makan. Nasi dheweke ngene belajar ilmu sampai ke 20 guru pada masa-masa dulu tatkala dia thalabul ilmi, sampai-sampai dia kadang-kadang tidak mendapatkan bahan makanan karena tidak tersedianya uang, sehingga untuk beberapa hari dia tidak makan. Dewek ngaji ini kepenak, ngaji ya kepenak, tempatnya kepenak, waktunya juga terbatas tidak lama, kemudian jaraknya juga dekat. Tatkala kemudian sampai di rumah, kita juga mendapatkan segala jenis makanan, ada semuanya. Tapi bersama dengan itu kadang-kadang manusia kalau kemudian dipermudah oleh segala urusan yang sifatnya duniawi, untuk masalah akhiratnya seakan-akan yaitu terkurangi berkah di dalamnya, karena biasanya manusia di dalam keadaan kelalaian, kemudian jarangnya kesungguhan tatkala menempuh jalan akhirat itu. Ini kalau kita lihat Abu Hatim bin Hibban. Dan berikutnya, karena Muhammad bin Ishaq, sekarang Muhammad bin Ishaq bin Madah, ini Muhammad bin Ishaq bin Madah, dia pernah belajar kepada 1700 syekh. Jadi dia pernah berguru kepada 1700 syekh atau 1700 ulama-ulama. Kalau kita lihat ulama-ulama di zaman dulu kayaknya langka ya, sing hanya mau sekedar berguru kepada 3 guru, 4 guru, 5 guru, tapi sampai bilangan ribuan. Ada yang 1700, ada yang 2000, bahkan ada yang 3600, 3000, bahkan ada ulama yang berguru kepada lebih, yaitu sejumlah 4000 guru. Ini Masya Allah ya, wong sewu akeh ora? Akeh ya, akeh banget ya, akeh banget berarti Masya Allah ya. Aduh, iya, sekampung ya diparani nang ndi ya. Ini isinya nunggu ngaji tok aja ya. Aduh, Masya Allah ya. Wah. Dan berikutnya, ada seorang tokoh namanya Imam Ibnu Asakir. Ini cukup terkenal juga. Imam Ibnu Asakir. Dia memiliki guru, yaitu sebanyak 1300 guru. Dia Ibnu Asakir memiliki 1300 guru, 80 lebih gurunya itu wanita. 1300 guru, 80 itu lebih diantaranya gurunya wanita. Ini kan berarti menunjukkan wongnya tawadu. Selama kemudian dia berguru kepada orang yang ilmunya dipandang lebih di atasnya,
maka dia tidak pandang bulu kepada siapapun dia berguru. Sekalipun ketika berguru kepada wanita tentunya ia dibatasi oleh hijab, dibatasi oleh hijab, atau kemudian memiliki aturan-aturan yang tidak sama dengan tatkala dia berguru kepada kaum laki-laki. Tapi yang pasti kalau di kitab ini dia gurunya 1380 lebih, gurunya itu adalah wanita. Berarti menunjukkan wanita-wanita di zaman Ibnu Asakir hidup juga menunjukkan banyak di kalangan wanita-wanita di zaman dulu yang menjadi ulama-ulama besar. Sampai kemudian banyak meriwayatkan periwayatan-periwayatan yang sahih dan meriwayatkan hadis-hadis atau kemudian kisah-kisah yang sahih. Dan berikutnya, setelah kemudian dia berguru kepada 1300, kemudian dia mengajarkan hadis di usia hidupnya. Di sisa hidupnya dia mengajarkan hadis di kira-kira yaitu sejumlah 408 majelis. Kira-kira dua pengajian sejumlah 400 bulu. Kayaknya sibuk banget ya. Esok ngaji, awal ngaji, sore mulai ngaji, wengi mulai gaweane mulai ngaji tok ya wong 400 bulu majelis. Kan ya? Sampean kon mulang telu bae rasanya kayak kesel, rasanya kemudian kayak apa, rasanya kadang-kadang nuju-nuju bobo. Kan ya, dia memiliki majelis sebanyak 408 majelis. Wah, ini kalau kita lihat Masya Allah. Kemudian Yakub bin Sufyan, sekarang Yakub bin Sufyan dia berkata, "Ata'allamu al-ilma, aku belajar ilmu itu lebih dari 1000 guru." Inilah keutamaan-keutamaan di antara orang-orang yang menuntut ilmu. Akan nampak pula perubahan pada rasa syukurnya, lisannya, pandangannya, kemauannya, sholatnya, dan yang lain-lain, sehingga mereka mampu mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu sampai batas yang memungkinkan, di mana zaman kita hidup hari ini seakan-akan bagi kita itu adalah sesuatu yang mustahil. Bagi dia kan seolah-olah kayak mustahil loh, kayak mustahil teman gurunya ngasih 3.000 ya. Karena ini menunjukkan kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Derek ngaji dan sedikit beberai gerimis orang mangkat ya jaluk surga tanpa hisab maning itu.